spesifikasi produk yang dia inginkan. Kayak misalnya nih teman-teman mau makan ayam goreng gitu ya. Teman-teman udah biasa makan ayam goreng yang ada di rumah gitu ya. Sehingga teman-teman udah punya pengalaman bahwa kalau ayam goreng itu, kalau yang biasa saya makan di rumah adalah ayam gorengnya banyak kemirinya misalnya, atau banyak serundengnya dan sebagainya gitu ya. Jadi udah punya ekspektasi atau udah punya pengalaman itu gitu ya. Terus teman-teman mendengar bahwa di si A ini udah usaha A, B, C, D gitu ya. Usaha ini yang paling enak dibandingkan B, C, D gitu ya misalnya. Karena ada rekomendasi dari teman, dari keluarga yang lain dan sebagainya. Teman-teman cari informasi udah punya tuh, akhirnya ada citra tersendiri dari produk tersebut gitu ya untuk ayam goreng. Nah, di situ teman-teman sudah punya spesifikasi daripada kualitas, akhirnya ya terbentuk bahwa ayam goreng yang enak gitu ya menurut dari teman-teman adalah yang tadi banyak kemirinya, banyak serundengnya gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini perusahaan atau usaha ayam goreng itu dia akan membuat konsep dari produk ayamnya. Saya juga mau nih bikin ayam goreng yang ada serundengnya gitu ya. Kayak sekarang tuh kan menjamur ya ayam goreng serundeng kayak rumahan gitu ya kalau di Bandung tuh. Ada beberapa usaha ayam yang memang menjualkan ayam goreng seperti itu. Nah, jadi akhirnya si usaha ini bikin gitu ya konsep produk. Terus dia punya spesifikasi. Nah, dari konsep ke spesifikasi. Bagi perusahaan yang misalnya dia di R&D, lalu beda dengan orang-orang yang ada di operasional yang memang dia membuat gitu ya produknya pada saat di restoran atau di lapangan gitu ya misalnya. Ini akan terjadi gap gitu. Jadi bisa aja gap itu ada di sini karena tadi tidak kesesuaian antara konsep sama ketika spesifikasi ada di lapangan gitu ya. Terus kemudian ini akan terjadi gap juga gitu ya. Memungkinkan sekali kan secara individu konsumen dia harapannya punya spesifikasi seperti apa dengan spesifikasi yang akan dibuat oleh perusahaan begitu. Sehingga terbentuklah aktual produk. Jadi kalau misalnya dari gap 2, sudah ada gap 2 ini gitu ya, gap kedua ini pasti juga akan ada gap gitu ya ke sini. Dan akhirnya ini juga akan berdampak pada image daripada produk tersebut gitu ya. Sehingga ini akan ada gap juga gitu ya terkait dengan aktual. Nah, di sini ketika konsumen datang ke usaha kita gitu ya. Nah, ini akan akhirnya memperlihatkan bagaimana gap antara persepsi dan ekspektasi. Nanti ini akan inline ya dengan customer satisfaction begitu. Kurang lebihnya seperti itu. Kita simak bersama paparan dari Kepala BPD Provinsi Jawa Barat yang pada hari ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman gambaran dari gap gitu ya, gap kualitas. Oke, karakteristik dari kualitas itu ya ada yang diukur, tidak dapat diukur, dan juga ada yang dapat diukur. Jadi kalau misalnya dari segi pelayanan itu kita sulit ya mengukur karena kan biasanya persepsi konsumen terhadap pelayanannya. Jadi makanya kadang kalau misalnya kita misalnya di hotel gitu ya, memang suka ditanya gitu ya bagaimana nginapnya gitu ya. Terus dia punya kayak kuesioner sendiri yang lebih detail gitu ya, kurang lebih seperti itu untuk mengukur dari segi kualitas. Nah, ini beberapa karakteristik ya dari kualitas. Nah, ini contohnya seperti apa. Jadi kalau karakteristik kualitas itu dapat terukurnya dari misalnya dari functionnya, appearance-nya, reliability, durability, recovery, dan kualitas. Nah, ini contoh dari function. Function itu dari segi fitur gitu ya, misalnya gitu ya, performance dari sebuah produk. Jadi kalau misalnya
kita contohkan ini adalah mobil, maka dari kecepatannya, akselerasinya, terus kemudian konsumsi dari bahan bakarnya, gitu ya. Nah, ini terus kemudian kualitas daripada saat menyetir dan sebagainya. Nah, kalau pesawat berbeda, misalnya dari segi keamanan, durasi perjalanan, gitu ya. Terus kemudian makanan, minuman pada saat perjalanan. Kemudian bagaimana untuk jasa booking hotel ataupun mobil ketika sampai pada tempat tujuan, gitu ya. Apakah mereka punya atau tidak. Appearance itu berarti yang terlihat gitu ya, secara sensori. Berarti sensori itu ada apa aja, misalnya dari mata, hidung, mulut, telinga gitu ya, raba, gitu ya, semua indera gitu ya, yang bisa kita lihat atau kita rasakan ketika kita menggunakan produk begitu ya. Jadi akan terlihat dari estetiknya gitu ya, feel-nya, sound dan smell ya. Jadi kalau misalnya dari mobil, mungkin dari segi estetiknya, dari segi bentuknya, apa dari pintunya dan sebagainya. Kalau dari pesawat, mungkin lebih kepada dekorasi pesawatnya, kebersihannya, gitu ya, lounge dan juga si kru pesawat. Lalu reliability lebih kepada konsistensi produk terhadap kinerja. Gitu ya. Jadi apa namanya? Apakah gitu ya mean time to failure gitu ya, maksudnya ini eh, performance-nya dari mobil ini gitu ya, apakah dapat diandalkan atau tidak gitu. Terus kemudian kalau dari segi pesawat ya bisa on time gitu. Durability itu dari segi penggunaan gitu ya, asumsi penggunaan sampai pada dia misalnya sampai turun mesin gitu ya kalau mobil misalnya. Nah, ini dari segi penggunaan, kemudian kalau penerbangan untuk dilihat dari segi industri ya. Nah, recovery ini adalah ketika dia mampu menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi dan bagaimana si perusahaan bisa menyelesaikannya gitu ya. Misalnya dia punya banyak cabang untuk perbaikan servis mobil gitu ya. Terus kemudian juga kalau penerbangan ada punya dia resolusi ketika misalnya penerbangan delay, apa yang akan dilakukan? Apakah dia akan memberikan hotel, apa segala macam kontak. Nah, ini bagaimana mereka gitu ya bisa sensitif, empati gitu ya. Terus kemudian dari segi pengetahuan staff gitu ya terkait dengan produknya. Jadi si ya tim daripada perusahaan itu dia betul-betul mengetahui bagaimana eh, servis apa produk tersebut ya sama ya ini kurang lebihnya. Jadi kalau misalnya pesan, nah jadi kalau misalnya pesawat dia harus sensitif dan punya empati gitu ya, gitu. Nah ini kurang lebihnya ya beberapa hal yang bisa jadi standar ketika kita akan membuat dari tingkatan kualitas yang ingin dicapai gitu untuk diukur nantinya gitu ya misalnya. Nah, ini ya, ini beberapa pertanyaannya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah apa, memberikan indikator bahwa misalnya untuk functionality untuk produk kita ini adalah misalnya akselerasi atau braking karakteristik atau tesnya itu bagus, maka atributnya apakah kualitasnya dari segi dalam perjalanan itu mencapai dari kepuasannya gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini adalah beberapa hal gitu ya yang bisa kita tanyakan nanti langsung kepada konsumen gitu ya. Oke. Nah, mengukur biaya kualitas. Jadi, ketika kita sudah berpikir bahwa tadi karakteristik kualitas, kita udah tahu indikatornya, kita udah tahu bagaimana untuk mencapai ekspektasi daripada konsumen, tapi kita juga dari segi internal maka harus berpikir bagaimana menjaga biaya kualitas. Nah, di sini ada beberapa macam tipe sebetulnya yang bisa perusahaan budgetkan ya, anggarkan gitu ya untuk kualitas tersebut.
Pertama ada prevention cost gitu ya, untuk pencegahan, biaya pencegahan, appraisal cost jika terjadi sesuatu. Internal failure cost dan external failure cost. Nah, prevention cost ini berarti biaya-biaya yang untuk pencegahan berbagai masalah yang akan muncul di kemudian hari. Jadi kita bukan expect ya, tapi kita sudah bisa memprediksi atau kita melakukan apa sih yang memungkinkan nanti ke depannya itu akan terjadi gitu ya. Kita bisa mengidentifikasikan bermasalah tersebut gitu ya. Kemudian kita melakukan perencanaan dan improve desain produk sebelum akhirnya produk itu misalnya launch kepada konsumen atau digunakan oleh konsumen. Jadi ada sisi risetnya dulu nih penggunaan konsumen gitu ya. Nanti kan jadi kan sebelum kita misalnya membuat produk dan akhirnya terjual kan biasanya kita tes market dulu ya gitu ya. Nah, itu adalah prevention cost gitu ya masuknya. Karena kita mau mengidentifikasi dulu berbagai masalah yang mungkin gitu ya terjadi. Nah, ini akhirnya ada proses kontrol mulai dari ada pelatihan, pengembangan personal gitu ya supaya dia pada saat memproduksi dia bagus dan sebagainya. Lalu ada appraisal cost ya. Nah, ini adalah ketika langsung dilakukan pada saat proses produk dan jasa itu dilakukan, gitu ya. Sehingga itu misalnya dari segi satu batch production, dia akan langsung cek gitu ya per produk gitu ya. Jadi akan ada inspeksi gitu ya, ada sertifikat acceptance sampling plans, ada tes data, investigasi permasalahan dari kualitas, dan melakukan survei gitu ya, maupun audit dari kualitasnya. Nah, ini appraisal itu sudah produk itu sudah mulai akan ada di pasar gitu ya, gitu. Jadi bukan sebelum produksi, tapi sudah dilakukan proses dan ada di pasar. Internal failure cost ini berarti adanya kesalahan dari sisi internal, misalnya dari segi equipment, material yang terjadi kesalahan, human error atau apapun. Nah, ini adalah bagaimana perusahaan nanti harus ya membiayai aspek dari internal failure cost atau external failure cost. Nah, ini adalah ketika ternyata nih gitu ya, apa namanya, konsumen udah mencoba, kok ada ulet, misalnya ada kemarin tuh kayak cimehong gitu ya, misalnya, ada apa namanya binatang gitu ya, gitu. Kayak gitu. Jadi akhirnya si konsumen tuh kehilangan kepercayaan. Nah, kehilangan kepercayaan terhadap produk ini adalah external failure. Begitu ya. Makanya setidaknya kita bagaimana caranya, yaitu ada garansi gitu ya, jaminan gitu ya, atau ya kalau ternyata tadi ada lalat gitu ya, misalnya kita langsung ganti produk baru gitu ya, gitu, bukan marah-marah gitu misalnya, atau minta maaf atau bagaimana gitu ya. Ada prosedurnya lagi nih kalau kita ternyata ada hal-hal seperti itu yang di luar dari ya di luar daripada apa sudah selesai kan dari proses karena udah dibeli dan dia udah menikmati udah di rumahnya gitu ya, seperti itu. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini adalah bagaimana perusahaan itu harus bisa gitu ya, menganggarkan berbagai biaya-biaya ini gitu ya, karena bagaimanapun ini termasuk dalam bagaimana kita service excellence gitu ya kepada konsumen. Nah, gimana hubungannya gitu ya? Biasanya sih tetap ya, perusahaan itu inginnya gitu ya, ketika kita berbicara terkait dengan biaya, pasti pengennya optimum gitu ya. Jangan sampai tadi ada external failure gitu ya, yang membuat kita itu jadi harus effort lebih lebih gitu ya, terkait dengan untuk memberi apa ini kan kepercayaan konsumen. Oke, di sini misalnya yang garis hitam itu adalah total quality cost, yang biru ini adalah cost of quality, yang merah ini adalah cost of error gitu ya.
Nah, di sini bagaimana gitu ya kita menemukan gitu ya optimum quality apa namanya optimum biayanya gitu ya, maka kita cari titik tengahnya. Oke, berarti ini sekian nih nilainya ya untuk biaya daripada quality-nya gitu. Nah, untuk yang lainnya, nah nanti kalau misalnya ini garisnya seperti ini, berarti ini kita masih perjalanan jauh nih kalau yang tipe B gitu ya. Mungkin jumlah dari optimum cost-nya masih di sebelah sana gitu ya, masih masih di nilai sekian gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, sehingga gitu ya bagaimana nanti perusahaan gitu ya bisa menemukan optimum biayanya gitu ya. Ketika dia nanti membuat dari segi biaya yang sudah dikeluarkan untuk kualitas gitu. Bahwa belajarnya tidak boleh lebih dari pendapatan. Oke. Kemudian Nah, belajar total quality management gitu ya tentunya gitu ya dalam pengelolaan total kualitas itu bisa mempengaruhi model biaya kualitas gitu ya karena ya tadi biayanya tidak hanya dari segi produk saja tapi juga bagaimana nih sudut pandang gitu ya daripada perusahaan ketika melihat dari segi kualitas itu seperti apa. Oke, nah ini tadi ya dari segi biaya kita lihat dari segi waktu dan kualitas. Biaya kualitas. Nah, angka dari misalnya dari nilai prevention cost jika dia semakin besar gitu ya, kemungkinan external failure-nya itu akan semakin kecil gitu ya. Nah, internal failure-nya mungkin masih agak lebih besar tapi tidak akan apa namanya sebesar ketika prevention cost-nya kecil gitu ya, gitu. Dari segi biaya gitu. Terus kemudian operational cost-nya dia mengikuti gitu ya dari segi proses daripada proses waktu untuk produksinya. Kurang lebihnya seperti itu untuk bagaimana kita melihat pola gitu ya dari setiap kategori biaya kualitas. Oke, nah untuk produk atau sampel nih kita harus cek dulu keseluruhannya. Nah, bagaimana sih caranya kalau kita dapat berbeda apabila diperiksa keseluruhan? Sebetulnya ketika kita memeriksa satu-satu itu memang akan sulit dengan segi biaya dan waktu ya, gitu ya. Jadi bisa dilakukan dengan sampling. Terus kemudian dapat merusak produk atau mengganggu pelayanan. Memeriksa seluruhnya mungkin sangat mahal ya, karena kan tadi ya, misalnya 1.000 produk kalau dicek satu-satu ya mungkin sulit gitu ya. Sehingga kita menggunakannya sampel gitu ya biasa. Kelelahan dalam inspeksi dan informasi yang mungkin tidak dapat diandalkan. Nah, ini adalah kekurangan ketika kita mau mengecek keseluruhan produk gitu ya, Eh, sehingga perlu diambil sampel. Nah, ini ada beberapa teknik yang bisa kita laksanakan untuk pembuatan chart dari quality. Pertama ada Pareto. Pareto ini biasanya kita misalnya diambil dari 80% yang defect, dari 20% yang bermasalah gitu ya. Terus kemudian 20% yang bisa diselesaikan. Atau kita pakai histogram, atau pakai fishbone atau Ishikawa diagram gitu ya. Stratification, check sheet, ada scatter diagram, dan control charts. Nah, ini yang akan sering kita nah ini yang akan dibahas ya yang poin 7 yaitu control charge. Kalau SPC sendiri udah pernah sebelumnya belum ya? Mungkin di ROB atau MO. Oke, ini di MO belum. ROB udah pernah belum SPC? Belum ya kayaknya. Oke, nanti saya lanjutkan bagaimana untuk perhitungan SPC gitu ya. Dan teman-teman kalau bisa nanti dibuatkan juga model dalam Excel-nya gitu ya. Untuk apa namanya model sistem di dalam Excel untuk statistical process control. Nah,
di dalam quality tentu kita perlu melakukan namanya continuous improvement. Jadi perbaikan itu tidak hanya dalam satu waktu gitu ya, tapi secara terus-menerus gitu ya. Pertama, background dari continuous improvement itu adalah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan gitu ya. Tidak perlu ada upaya formal ya, atau yang terstruktur gitu ya, inactivity dan non partisipan gitu ya. Dominasinya untuk menyelesaikan permasalahan spesialis yang terus kemudian short term manfaatnya, terus dampaknya non strategik. Strukturnya dari continuous improvement yaitu formal terms ya, sustain CI untuk digunakan untuk permasalahan yang lebih formal, terus menggunakan berbagai partisipan, adanya pelatihan, struktur ide manajemen, rekognisi sistem. Kalau goal oriented, continuous improvement itu lebih kepada melihat dari strategi goals gitu ya, yang dimiliki oleh perusahaan. Ada monitoring dan pengukurannya gitu ya, dari indikator yang dimiliki gitu ya, inline system. Nah, berbeda dengan proaktif, empowered continuous improvement, dia itu responsible dari mekanisme timing gitu ya, develop to problem solving unit gitu ya, high level of eksperimen, dan full say capability itu kalau continuous improvement-nya dominan gitu ya. Automatic capture dan sharing, learning, everyone actively involved in innovation process, incremental and radical innovation. Nah, ini ada beberapa tipe ya development dalam continuous improvement. Nah, ini bisa dilakukan salah satu atau keseluruhan gitu ya di dalam sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya proses kontrol ini adalah tadi ya yang saya ceritakan, salah satu tools yang sering juga digunakan oleh perusahaan untuk mendeteksi atau mengendalikan defect gitu ya yang ada di dalam sebuah proses produksi. Nah, ini pengecekan kualitas dari sampel produk untuk membuat kesimpulan dari keseluruhan luaran. Tujuannya untuk mengendalikan kinerja proses, menyimpan ke dalam batasnya yang dapat diterima, dan meningkatkan kinerja proses dengan menurunkan variasi dari kegagalan yang ada. Pertama adalah menggunakan control chart ya. Jadi ini penting juga ya perusahaan menggunakan control chart untuk melihat dari chart tersebut untuk batas bawah dan batas atas gitu ya, dalam defect produk tersebut gitu ya, sehingga kita bisa melakukan monitor gitu ya dari seluruh sampel pada periode waktu tertentu. Nah, control charts itu merekam seluruh aspek kualitas keseluruhan, melihat prosesnya atau tidak. Nah, ini contohnya ya, gitu. Kurang lebihnya ini adalah tingkat dari persentase kepuasan misalnya ya, ketidakpuasan daripada konsumen. Nah, nah ini dia ke atas ya. Terus kemudian yang ini mulai menurun gitu. Nah, ini sampel dari 1.000 konsumen itu tidak puas dengan pelayanan diterima dari dua call center. Chart A itu mengukur ketidakpuasan konsumen telah meningkat secara stabil. Kalau chart B, temuannya rata ketidakpuasan terdapat variabilitas meningkat tajam, perlu diinvestigasi penyebabnya. Ya, jadi ada beberapa ya yang ini tidak puas gitu. Nah, ini variabilitas ini merupakan permasalahan karena adanya perubahan dalam proses tindakan. Tapi kalau misalnya kita hanya lihat di sini, kita nggak bisa tahu ya sebetulnya apakah dia itu sudah melebihi batas atasnya atau melebihi batas bawah. Kurang lebih gitu. Nah, di dalam prosesnya ini kita akan melihat semacam seperti ini gitu ya, sampel produk. Terus ini misalnya very forward another way gitu ya, kurang lebih. Jadi ini kita lihat dari setiap sampelnya. Terus kalau misalnya sudah, kita akan melihat berapa dari yang lainnya gitu ya, sehingga kita tahu polanya. Dan kemudian kita akan melihat dari berbagai tipe distribusinya, apakah dia normal gitu ya, bell shape. Kalau normal itu distribusinya gitu ya, seperti itu atau tidak. Terus kemudian variasinya
seperti apa, sehingga kita bisa memprediksi nantinya gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata ada yang aneh gitu ya, kemudian kita nanti akan bingung gitu ya, bagaimana memprediksi dari setiap proses produk tadi ya, dari sereal tadi. Nah, ini beberapa prosesnya gitu ya, langkah-langkah gitu ya, terukur. Misalnya kita harus tahu dulu bagaimana penentuan prosedur sampling. Biasanya ukuran itu biasa kita nilai dengan N, bisa dari 3 sampai 10 gitu ya, sampling yang kita gunakan. Mengumpulkan dari 100 data awal atau data individu dalam subgroup gitu ya, and measurement. Menghitung rata dari setiap subgroup, menghitung jangkauan data